Hai guys, tampaknya kripto sedang diserang melihat tweet dari Brian Armstrong, CEO dari Coinbase, dan serangan ini tampaknya juga terkoordinasi. Ada juga technical analysis Bitcoin di mana Bitcoin berusaha untuk bertahan di atas garis support ini, graph, dan optimism. Berita lainnya mengenai Andre Cronje, pendapat dia soal AI dan Phantom, contoh koin micin, dan ada juga berita lainnya. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk berita daripada serangan yang ditujukan kepada kripto, di mana crypto staking ini tampaknya akan dihilangkan, tidak boleh dilakukan oleh penduduk Amerika Serikat ya. Ini adalah rumor yang diberikan oleh Brian Armstrong, CEO daripada Coinbase. Hari ini Brian Armstrong itu membuat komen yang sudah dilihat sebanyak 2,2 juta kali setelah dia mendengar soal rumor dari SEC yang akan menghilangkan staking kripto untuk customer-customer retail. Armstrong tidak share dari mana rumor tersebut berasal, tetapi dia berpendapat kalau staking ini sangat penting sekali di dalam kripto. Staking ini memberikan banyak sekali perubahan yang positif terhadap industri kripto tersebut, meliputi skalabilitas, keamanan yang meningkat, dan mengurangi footprint daripada karbon. Brian Armstrong juga mereferensikan postingan daripada perusahaan investasi kripto Paradigm yang berargumen kalau transisi Ethereum dari Proof of Work ke Proof of Stake itu tidak membuat Ethereum sendiri menjadi sekuritas ya teman-teman. Jadi ini ada part yang sekarang sedang beredar dan bisa membawa harga Bitcoin dan kripto itu ke bawah, apalagi kalau beritanya itu sudah mulai muncul ya teman-teman. Dan tampaknya ini adalah serangan yang terkoordinasi. Brian Armstrong sendiri dia ini menyebutkan seperti yang tadi yang saya bilang tersebut, dan ada juga pendapat dari orang lain yang mengatakan serangan itu akan ditujukan kepada crypto space juga dari orang lain. Dan di saat yang bersamaan, exchange Amerika Serikat Kraken itu sedang menghadapi SEC yang bilang kalau ada sekuritas yang tidak terdaftar di Kraken. Jadi bisa muncul bersamaan seperti ini, merupakan serangan yang kita bisa nilai kalau ini terkoordinasi ya teman-teman, dan mungkin akan menjadi katalis harga untuk turun, melakukan koreksi untuk harga Bitcoin dan altcoin teman-teman. Jadi jangan lupa untuk take profit, mulai dulu dengan take profit sebagian, tidak usah take profit atau jual semuanya. Yang penting ketika nanti turun di level tertentu, buy zone tertentu, kita bisa beli lagi. Berita mengenai staking di perusahaan yang tersentralisasi tersebut yang kemungkinan akan di-ban oleh SEC, ini membuat harga Lido itu meningkat ya, di mana Lido ini merupakan platform untuk kita bisa men-stake Ethereum. Selang beberapa saat setelah Brian Armstrong itu men-tweet soal hal ini, koin Lido ini pun naik ya teman-teman, karena Lido ini masuknya itu DeFi staking, bukan CeFi staking seperti yang dilakukan oleh Coinbase, Binance, KuCoin, atau exchange apapun itu. Jadi teman-teman tetap waspada akan hal ini, bisa saja ada berita yang muncul tersebut itu bisa membuat harga turun. Selanjutnya kita akan melihat untuk harga Bitcoin, di mana tampaknya ini Bitcoin sedang berusaha untuk bertahan di atas garis support ini setelah sempat melakukan breakout ke atas. Dia retest sekali, kemudian kedua kalinya di beberapa jam yang lalu, dan tampaknya bisa close candle 1 jam di atas daripada downtrend channel ini. Belum terlalu bullish sebenarnya, akan terkonfirmasi bullish kalau misalnya dia lewat 23.400-an, dan juga belum akan melakukan pergerakan yang besar ke bawah karena support horizontalnya itu belum tembus yang ada di 22.300 yang ada di sini ya teman-teman. Jadi tetap harus waspada untuk mengantisipasi kedua arah ini, ke atas dan ke bawah. Untuk sementara posisi sekarang sedang bullish, ada green dot juga di market cipher, tidak ada bullish divergence, tapi tampaknya ini bisa naik dulu teman-teman. Selanjutnya ada koin GRT atau Graph yang saya analisa kemarin. Ini dia sedang melakukan koreksi itu sampai ke 38,2, tembus sedikit, maksimal dia turun, boleh turun sampai ke 0,158 agar masih bisa naik ke depannya dan melakukan yang namanya wave 4. Setelah wave 4 bisa naik lagi ke wave 5. Jadi masih ada potensi untuk Graph naik ke atas. Tapi untuk beberapa hari ini kemungkinan akan sideways di daerah-daerah sini ya teman-teman. Berbeda dengan koin-koin AI lainnya yang FED, AJIX, itu menurut saya dia sudah melakukan kenaikan yang sangat tinggi sekali dan bisa saja sudah mulai koreksi besarnya tersebut. Teman-teman bisa
lihat di video saya sebelumnya, di mana daerah yang cocok untuk membelinya ketika koreksi tersebut terjadi ya teman-teman. Ini saya lupa save, jadi tidak muncul lagi buy zone-nya, tapi nanti saya bisa buat. Pat sendiri sangat mirip sekali dengan AJIX, jadi kemungkinan akan melakukan hal yang sama juga dengan AJIX. Selanjutnya saya akan ngomongin soal optimism, koin yang fundamentalnya itu bagus. Menurut saya koreksi untuk optimism itu sedang terjadi, koreksi besar itu sedang in progress. Penurunannya itu cukup impulsif di time frame yang lebih rendahnya. Jadi wave satunya itu sudah selesai menurut saya. Jadi ini adalah wave satunya di sini dan akan ke wave 2. Setelah wave 2 selesai, maka dia akan wave 3 ke all time high yang baru. Buy zone kalau saya gunakan Fibonacci retracement itu bisa ke 1,38 sampai ke $2. Tidak harus ke daerah terbawah ini 1,38. Bisa saja dia di tengah-tengah itu sudah langsung balik. Jadi ini buy zone, bukan kita sniping pas di harga mana bottomnya. Karena men-timing bottom itu sangat susah sekali. Jadi lebih baik kita membelinya secara bertahap ketika dia memasuki buy zone seperti ini. Menurut saya dia bisa naik lagi ke sekitar $5 untuk gelombang kenaikan yang kedua yang nantinya mungkin akan terjadi di pertengahan tahun ini. Bullish untuk optimism secara jangka panjang. Dan sekarang kita akan melihat pendapat dari Andre Cronje, salah satu developer yang sangat brilian sekali. Dia yang membuat Yearn Finance dan Phantom juga sangat inovatif sekali. Tolong berhenti menanyakan Phantom soal AI. AI dan blockchain itu tidak bisa bergabung. Blockchain ini lambat, transparan, dan aman. AI itu harus memproses banyak data dalam waktu yang singkat, tidak transparan, dan black box. Dia harus tegaskan kalau dua hal ini itu tidak bisa digabungkan. Seperti mempertanyakan apa yang bisa Coca-Cola lakukan itu di industri konstruksi. Blockchain dan AI itu tidak saling melengkapi. Dan setiap project-project yang sekarang berada di dalam ada AI-nya itu, ada nama AI-nya, atau tiba-tiba narasinya itu berubah menjadi AI, itu adalah project tersebut tidak ada apa-apanya dan sebenarnya project itu mati. Jadi cuma hanya memanfaatkan kesempatan ini, lagi AI yang lagi booming, jadi mereka bisa mendapatkan pump, kemudian diikuti dengan dump. Blockchain itu tidak mengembangkan AI dan AI tidak memperbagus atau mengembangkan blockchain. Jadi ini adalah pendapat ahli sendiri ya teman-teman, yang dia katakan soal project-project yang tiba-tiba itu ada AI-nya yang baru muncul, itu teman-teman harus hati-hati karena mereka hanya numpang nge-hype saja, mumpung lagi ada narasi yang orang-orang lagi sangat emosional. Biasanya project-project tersebut itu bukan merupakan project yang fundamentalnya bagus. Pilihlah project yang sebelum narasi AI ini booming, itu dia sudah melakukan yang namanya AI. Nah, itu baru analisa yang betul, bukan project-project baru yang tiba-tiba muncul sekarang-sekarang ini, itu bisa menjadi jebakan kepada pengguna-pengguna retail, nanti bakal banyak yang rugi di project tersebut karena harga akan didump dan mungkin tidak bisa akan naik lagi teman-teman. Tetapi project yang fundamentalnya bagus, harganya bisa naik lagi. Ini adalah salah satu contoh koin micin yang saya rencana untuk masukkan di dalam daftar koin micin di tahun 2023 ini. Ada masalah fundamental yang terjadi. Nama koinnya itu adalah Umami. Ini cukup terkenal sebelum masalah ini terjadi. Jadi rupanya developer daripada Umami Finance ini berusaha untuk merakpol project tersebut. Nah, saya baru tahu kemarin dan hari ini, ya, tidak ada yang bisa tahu kapan ini terjadi. Jadi ini harusnya memberikan pengaruh kepada kita. Kalau misalnya kita invest di koin micin tersebut, kita jangan jadikan koin micin tersebut adalah koin utama kita ya teman-teman. Tetapi yang saya lakukan dan menurut saya yang kita harus lakukan adalah kita spray and pray. Jadi kita sebar dan berharap agar salah satu atau beberapa dari koin-koin micin yang kita beli tersebut itu bisa naik. Dan kita juga harus membelinya dalam jumlah yang relatif sedikit ya teman-teman. Jangan terlalu banyak-banyak. Besar sekali resikonya, mereka belum terbukti. Koin-koin yang sudah terbukti, Ethereum, Binance, Bitcoin juga, itu teman-teman masuk besar juga nggak masalah. Karena itu yang dilakukan oleh venture kapitalis mereka dan whale. Karena koinnya sudah terbukti. Return lebih sedikit, tapi lebih aman, jauh lebih aman. Untuk koin-koin micin,
Jangan all in di satu koin micin. Jadi itu adalah pelajaran yang saya mau share kepada teman-teman. Dan terakhir adalah rencana CBDC daripada Inggris. Inggris sendiri dia memban orang-orang untuk mengumpulkan CBDC. Jadi ada batasan berapa jumlah pound sterling yang mereka bisa kumpulkan di dalam CBDC tersebut. Artinya apa? Artinya pemerintah ingin mendorong, memotivasi orang-orang untuk melakukan spending, membelanjakan pound sterling mereka agar ekonominya bisa hidup. Dan kita tahu kalau sekarang-sekarang ini ekonomi itu tidak terlalu baik, ya, ada ancaman resesi. Salah satu cara untuk meningkatkan adalah dengan memotivasi orang-orang untuk lebih banyak berbelanja dan menggiatkan ekonomi lagi. Tapi cara ini menurut saya akan membuat orang-orang merasa dibatasi sekali. Dan Bitcoin fixes this. Bitcoin bisa mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan kalau kita mau kumpulin seberapa banyak Bitcoin di wallet kita. Tidak ada batasan seperti itu. Tidak ada keharusan kita harus membelanjakan Bitcoin atau kripto kita, sepenuhnya tergantung kita. Peraturan seperti ini juga mungkin bisa diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Jadi Inggris membutuhkan Bitcoin, Indonesia juga menurut saya membutuhkan Bitcoin juga. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya dan nantikan video saya selanjutnya.